Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil yadil qawmin mutan kulli sul wa ma'mul ala silai sya'ni dhamiran wa batinan ad-dini wa dunya wal akhirah wa baniyah anna Allah al-karim yaftahu alayna wa alaykum wa al-ilm din wa al-faqih bid-din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yamin wa ila arwahil awliya wa syuhada wa salihin wa ila arwahil syaikhina wa mu'allimina bid-din usul mu'allim hadal kitab Syekh Zakari anna Allah ta'ala al-karim يعلي درجته في الجنة ويعين علينا ببركته وصلاة وأخلاقه في الدنيا والآخرة وعلى نيته إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Kitabnya diambil kitab. Kitab mana kitab? Terjemahinlah. Buka kitabnya. Ngobrol, kitabnya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syafa'ah. Ini ngaji terakhir ya. Bab syafa'ati. Bab tentang syafaat, pertolongan. Pertanyaannya, ada berapa syafaat itu? Syafaat ada berapa? Syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi Muhammad. Syafaat yang paling atau yang terbesar atau pemberi syafaat terbesar adalah Nabi Muhammad kepada umatnya. Yang kedua adalah Al-Quran yang kita baca. Yang ketiga adalah ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Man yashfa', barang siapa yang memberikan pertolongan, syafa'atan, satu kali, syafaat hasanatan yang bagus, yakun lahu, maka baginya nasibun, maka bagi orang yang menolong, nasibun bagian, minha darinya. Kalau secara makna letterleknya, ayat ini memberikan isyarat kepada semua orang, semua umat Nabi Muhammad, semua umat Rasul. Dengerin, siapa saja yang menolong orang lain, baik posisi dia sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman kerabat, ya. Tapi catatannya, memberikan syafaat pertolongan hasanatan yang baik, bukan yang buruk. Maka ada ayat lain mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu
minal ithmi wal ahwan. Syafaat bisa diartikan pertolongan, ya kan? Syafaat bisa diartikan sebagai pemberian. Syafaat bisa diartikan sebagai kasih sayang, ya. Maka siapa saja orang yang menolong, contoh ada orang kesulitan, maka kita sebagai orang yang mampu menolong, contoh kita punya kelebihan apa, adik kelas punya butuh untuk dikasih tahu, maka termasuk daripada kalian mengarahkan, menuntun, memberikan pemahaman kebaikan kepada teman kalian, adik kelas kalian, berarti kalian sama aja mendapat bagian itu. Dengan catatan hasanatan yang baik, insya Allah kita mendapat pahalanya. Catatannya, pertolongan yang baik akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, kemudian dikuatkan pada hadis wa'an Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari, dia berkata, kana an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza atahu talibu hajatin, ketika ada seorang datang, talibu hajatin, orang yang mempunyai hajat, aqbala ala julusaihi, maka beliau ala julusai aqbala, maka Nabi menerimanya, ala julusai, atas kedatangan orang tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda, isfa'u tu'jaru wa yaqdiyallahu ala lisani nabi ma ahabba. Ini ada seorang yang punya butuh kepada Nabi, ada orang yang minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mempersilakan menghadapnya, dan Nabi bersabda, isfa'u, berilah syafaat, pertolongan, tu'jaru, niscaya kalian akan diganjar oleh Allah, wa yaqdi, dan Allah akan memenuhi, wa yaqdiyallah atau wa yaqdillahu ala lisani nabi, atas ucapan Nabi, ma ahabba, apa yang disukai oleh apa yang disukai atas ma, muttafaqun alaih. Nabi aja kalau ada orang yang butuh kepada Nabi, Nabi langsung. Ada seorang sahabat butuh Nabi, Nabi punya kasih tolong. Maka ketika kita dipintai tolong sama orang lain, selagi itu baik, jangan tolak. Jangan kemudian pura-pura. Contoh, suatu saat nanti kalian jadi orang kaya, ada orang butuh sama kalian, minta mungkin uang atau apa, kasih aja, tolong dia. Selagi kita niat nolong kebaikan, insya Allah nasibum minha, itu kembali kepada kita. Maka jangan pelit-pelit kalau kita ngasih pertolongan kepada orang lain, karena hakikatnya orang yang rajin menolong dalam kebaikan, insya Allah kembali kepada dirinya. Artinya pahala kita akan mendapatkan khususnya di akhirat kelak. Yang
Yang penting niatnya ditata, niatnya lillahi ta'ala. Wa fi riwayatin masya'a, apapun yang dikehendaki. Jadi ketika ada orang minta tolong, selagi Nabi mampu menolong, tolong. Ya, Nabi tolong kalau ada orang kesusahan. Terus wa an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas fi qissati Barirah wa zawaji, ada cerita dari Ibnu Abbas menceritakan tentang Barirah dan suaminya. Barirah itu perempuan, dan suaminya. Qala, dia berkata, qala laha an-nabiyyu. Jadi yang bilang itu dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata qala laha an-nabiyyu. Jadi Barirah ditanya sama Nabi, law raja'tihi. Jadi ini mungkin Barirah sama istrinya sama suaminya lagi ribut, ya kan? Kata Nabi, "Hai Barirah, law raja'tihi, andai saja kamu mau balikan kepada suamimu." Qalat, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Kata dia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Apa kata Barirah? "Ta'muruni, engkau menyuruhku?" Qala, "Iya." "Innama ashfa'." Tuh. Kata Nabi, "Tidak, saya cuman menganjurkan doang." Ya terserah kamu Barirah mau balik atau enggak. Qalat la hajata li fi. Kata dia, Barirah udah terlalu sakit mungkin. Kalau begitu saya tidak ingin kembali kepadanya. Nabi cuma nyuruh, menganjurkan, bukan mewajibkan suruh balik. Mungkin si Barirah saking udah keselnya sama suaminya, udah gedek, udah enggak suka. Mungkin dia udah berpaling, makanya dia enggak memaafkan suaminya. Tapi kemudian Nabi enggak maksa, dan akhirnya Barirah la hajatali fi. Udah saya udah enggak resep lagi sama Nabi, saya enggak mau balikan lagi Nabi. Artinya ini kisah, ya, selagi itu kebaikan, ya, selagi itu kebaikan, mungkin pertimbangan Nabi, mungkin posisi Barirah butuh suami yang memang buat sandaran hidupnya. Kalau perempuan tahu sendiri, apalagi kalau perempuan itu rentan banget itu. Kalau hatinya udah sakit, waduh, nggak bisa diobati itu hati perempuan. Perempuan kalau udah sekali sakit, waduh, susah obatnya. Ya, maka jangan berani-berani menyakiti perasaan perempuan. Kalau udah sakit hati, susah, tahunan baru sembuh. Ya, tahunan baru sepeda sama kita mah cowok, laki-laki gampang apa? Gampang memaafkan, gampang menghilangkan yang kayak gitu. Oke, satu lagi, babul islah bainan nas. Yang terakhir adalah bab tentang islah, mendamaikan bainan nasi, di antara orang yang sedang berselisih atau lagi ribut, berdebat, berantem, ya. Allah Subhanahu Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin, tidak ada kebaikan, fi katsirin, pada kebanyakan,
kebanyakan min najwahum dari bisikan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali illa man amara, kecuali bisikan orang-orang atau bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, au islahin, atau mendamaikan bainan nasi, di antara manusia. Nih, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak ada kebaikan yang banyak yang dibisikkan kepada orang-orang yang memang hatinya itu beriman kepada Allah, hatinya itu terima, hatinya bersih, kecuali dia dibisiki untuk senantiasa menyuruh bersedekah atau berbuat ma'ruf, atau dia sebagai orang yang senantiasa mendamaikan ketika ada orang yang berselisih, bukan malah jadi kompor, udah ribut malah dikompor-komporin, malah berantem. Ya, itu yang salah. Jadi kalau ada orang lagi ribut-ribut, berantem, panas, kalian jadilah seolah-olah kayak air es yang mampu mendamaikan atau mencairkan suasana. Jangan malah jadi kompor, jangan malah jadi cabai. Apa itu cabai? Manas-manas itu susah, jangan. Karena tugas kita adalah mendamaikan antara orang yang berselisih. Insya Allah, kalau kita sebagai orang yang mukmin, senantiasa pahalanya itu besar. Ya. Qala Allah Ta'ala wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. Wa qala ta'ala fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan saling berdamailah, dzata bainikum, di antara kalian. Oke, ada berapa hadis ini? 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nasi alaihi shadaqah. Nabi bersabda, kullu sulama, setiap ruas tulang. Apa itu ruas tulang? Minan nasi alaihi shadaqah. Jadi setiap ruas tulang ini, tulang kita ya, ruas, tahu ruas kan? Sebaiknya itu disedekahi. Apa itu sedekahi? Disodakohi setiap hari. Kulla yaumin tatra'u fi asyamsu, sebagaimana tatlu'u, setiap hari tatlu'u, yang apa? Fihi asyam, sebagaimana asyam yang selalu hadir, apa namanya? Selalu muncul. Ya'tilu bainal, apa itu? Itsnain, dan di antara ta'dilu,
dua perkara, jadi itu menjadikan sedekah. Wa tu'inu rajul fi dhabati fatahmilu 'alaiha, sama membantu teman ketika naik motor, naik sepeda, naik kuda, naik apa lagi, kendaraan ya, naik mobil, fatahmilu 'alaiha, pesawat, dibantu, ya kan? Itu dapat sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, sama kita juga ngomong yang baik termasuk sedekah. Menaikkan barang orang lain. Contoh kalian bantu nih, ada teman besok kan mau pulang ya, itu ya perpulangan. Contoh teman kalian repot, ya udah angkatin aja barang ke mobil, itu sedekah itu ya. Tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, bantu aja, bantu. Ambilin pensilnya, ambilin bukunya, ambilin bajunya, anduknya. Tapi jangan kemudian kamu anggap sama teman feudalisme, bukan, tapi bantu, niatnya bantu. Wal kalimatu thayyibah, kalimat yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutbatin tamshiha ila shalah, dan setiap langkah kita menuju salat, dari kamar ke sini ngaji sedekah, mau salat sedekah. Wa tumitul adani an-tariq, dan menyingkirkan sesuatu yang berbahaya an-tariq. Contoh ada beling kaca, pecahan kaca, ada duri, apalagi duri kucing, ikan, ya kan, disingkirin tuh sedekah. Ada batu gede di jalanan, takut ada orang oleng jatuh mati dah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika, senyum manismu di hadapan saudaramu juga bukan sekedar senyum, tapi senyum manis. Ada senyum yang pura-pura. Senyum apa itu? Senyum sinis. Senyum apa nih? Senyum menghina, ya. Wa ma'na ta'dilu bainahuma, adapun makna berbuat adil di antara kedua perkara, yaslihu bainahuma bil adl, yakni contoh yang disebut adil di antara dua perkara itu, kita harus tahu posisi keduanya. Ya, jangan sampai kita tidak berbuat adil. Jangan dibeda-bedain antara kelas 1, 2, 3, kelas 10, atau munadom beda-bedain, kelas gede, kelas kecil. Ya, di kelas jangan, semua harus adil. Oke. Wa an ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid radhiyallahu anha, dia berkata, qalat sami'tu Rasulullah, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas fa yami khairan aw yaqulu khairan. Ummi Kulsum pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan laisal kadzab, bukan orang yang pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, jadi orang yang mendamaikan orang yang sedang bersengketa atau orang lagi berselisih. Khairan itu adalah kebaikan. Khairan, kebaikan. Lau yaqulu khairan, maksudnya adalah baik atau berkata baik. Wa fi riwayatin Muslim ziyadatun, ada riwayat lagi, qalat walam asma'
ya apa itu? Yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu illa fi thalathin. Ada hadis dari riwayat Imam Muslim, ada tambahnya itu Ummu Kulsum berkata, walam asma'hu, dan saya tidak pernah dengar dan tidak pernah dengar beliau apa itu yukhrisu membolehkan bisyai'in yaqulun nas, membolehkan orang-orang berkata kecuali tiga ini, ta'ni al-harba wal islah bainan nas wa hadir rajul imra'atu haditsal mar'a zawjatuh. Kecuali nih Ummi Kulsum tidak pernah Nabi Muhammad membolehkan kecuali tiga ini. Contoh di dalam satu arhab, di dalam peperangan, ya. Artinya wal islahu bainan nas, kita disuruh ketika ada orang ribut-ribut perang, maka kita disuruh mendamaikannya. Wa hajizur rajul, atau orang yang sedang bercekcok atau lagi ribut, ya. Atau wa hadithur rajul imra'atahu, atau lagi orang yang menceritakan istrinya, ada seorang laki-laki menceritakan istrinya, mungkin istrinya ngeselin gitu kan, maka kewajiban sesama muslim jangan sampai kemudian kita dengerin belain suaminya yang jelek-jelekin istrinya. Maka kita sebagai orang muslim ya jangan gitu, karena itu juga istrimu. Coba kalau istrimu nggak mau masak gimana gitu, atau nggak mau cuci baju, repot kita, ya kan. Makanya kita disuruh mendamaikan kalau ada orang lagi ribut, baik suami istri, ibu ayah, kakak, ya semuanya. Wa aidul mar'azah, begitu juga ada seorang perempuan, ya, yang menceritakan suaminya sama mau kerja di rumah molor mulu. Maka sebagai orang muslim jangan kemudian malah bikin kompor, jangan ngompor-ngomporin, ya. Tapi bagaimana caranya agar seorang yang sedang berselisih itu damai, saling menerima, ya. Jangan kemudian malah jadi kompor, kita nggak boleh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah, dia berkata Rasul mendengar sauta khusumin. Suara apa itu? Rasul mendengar ada suara-suara ribut, sauta khusumin, suara ribut, mungkin piring pecah, gelas lempar, blurang gitu, ya. Bil babi aliyatin, tuh, ya kan. Jadi depan pintu ribut, loprak. Oke. Aliyatin aswatu, salah satunya suaranya adalah salah satu ada yang apa itu? Wa idza aduma yastadi'ul akhir, ada salah satu yang apa itu? Minta mungkin nagih utang kali ini. Wa yastarhiqu fi syai'in wa yaqul. Iya, jadi ribut depan pintu, dia nagih, mungkin rentenir gitu, ya. Tahu rentenir enggak? Iya, tabungan keliling itu, tabungan keliling, cicilan keliling lagi nagih, enggak ada orang. Ada kasus kan itu sampai kemudian sampai dibunuh itu. Ngutang marajin, kira ditagih kayak apa itu, ya kan? Sampai marah yang nagih, pintunya digulung, janjinya sekarang mau bayar utang, janjinya sekarang, kenapa nggak bayar? Dia wallahu la'al, demi Allah, wakhraja alaih, saya nggak mau, saya nggak bisa menerima apa memenuhi permintaanmu. Waqala wa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar dia dari ribut itu. Ainal muta'alli, ya. Kemudian Rasul keluar dan mendekati orang Allah. Ainal muta'alli, tadi siapa yang bersumpah atas nama Allah? La yaf'ilul ma'ruf, jangan kamu
Kata Nabi domelin. Siapa tadi yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan? Faqala anna ya Rasulullah walau ayyu dzalika haqqun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi intinya kalau kita sumpah itu selain yang baik, kalau bisa yang baik-baik, jangan yang tidak baik gitu. Kalau memang janjinya mau bayar hutang sekarang ya udah, jangan kemudian enggak bayar dan ribut doang. Maka Nabi Muhammad ketika ada kayak gitu langsung diislahi. Udah ini aja, mampunya kapan jadi nggak boleh. Kalau bahasa Jawanya sulaya lagi. Sulaya itu berarti tidak ya harus konsisten, besok bayar ya harus bayar. Makna yastardi'u adalah memintanya untuk merelakan. Kemudian Nabi gimana? Dia nggak mampu bayar, direlakan aja. Artinya kalau memang dia nggak bisa bayar hutang gimana lagi? Yus'aluhu ayyadu'a anhu ba'da dinihi, atau enggak ya minta belas kasihan atau diringankan lah. Kata Nabi udah diringankan aja, emang dia nggak bisa bayar hutang gitu. Yas'aluhu arif wal muta'allim. Artinya orang yang bersumpah al-khalif. Oke, berapa lagi tuh? Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balahu an-nabi. Dari sahabat Ibnu Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi anna Rasulullah sesungguhnya Rasul balahu an-nabani Amr ibn Aufin kana bainahum syarrun. Jadi ini ada rombongan pergi ya kepada orang yang lagi ribut-ribut. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Rasul keluar yuslihu mendamaikan mereka fi unasin di hadapan manusia bersama Nabi. Fa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru datang waktu bisa apa itu ya, ketika mendamaikan beliau langsung dijamu wa'alat, dan pada saat itu ternyata tiba waktu sholat faja'a Bilal ila Abi Bakrin. Kemudian Bilal datang kepada Abu Bakar, faqala ya Abu Bakrin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bisa wa'an sholat. Sahabat Bilal bilang, Abu Bakar bilang, ya Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah itu lagi dijamu, tapi ini udah waktunya sholat. Faltakan aku mamam, apakah kamu mau menjadi imam sholat gitu? Kata si siapa? Abu Bakar. Si siapa? Si Bilal bilang Abu Bakar itu, ya Abu Bakar, Rasul lagi ada tamu, lagi dijamu. Saya mau udah waktunya sholat nih, saya mau azan, nanti antum yang imam ya. Kata Bilal. Qala, maka berkata Abu Bakar, na'am, ya udah, insyita ya kalau memang kamu mau. Maqama Bilal as-sholat, kemudian qomat Bilal dan melakukan sholat berjamaah bersama Abu Bakar. Abu Bakar fakabara wa kabar, dan Abu Bakar bertakbir, dan makmumnya pun manusia. Fakabarun nas. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kemudian Nabi datang. Yamshi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah shaf berdiri. Baina fis sufi atta qama fis shaf. Kemudian Nabi langsung masuk shaf. Wa qadan nas. Dan ada satu manusia fi tasfihi yang mana
salat, jadi ditepuk nih. Wa kana Abu Bakar la yaltafitu fi sholati, kemudian Abu Bakar tidak menoleh. Jadi mau maju, udah maju sebelum mulai ditepuk gitu, tapi udah sholat namanya dia. Fala makthar nas bi tasbih iltafat fa ida Rasulullah fa asyara ilaihi Rasulullah wa Abu Bakar yadahu, ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika orang-orang ramai bertepuk memberi isyarat, ini ada Nabi datang gitu ya. Beliau pun memberi syarat kepadanya agar seraya memuji apa itu. Wa yadahu fahamidahu wa raja'a al-qahqara wa ra'ahu hatta qama fi sifi. Fataqaddama Rasulullah SAW fasholla linnas. Jadi ini mungkin belum mulai ya, isyarat suruh tepuk, yang akhirnya kemudian Abu Bakar mundur, ya Nabi maju fasholla linnas. Falamma faragha aqbala 'alan nas faqala ayuhan nas ma lakum inna nabakum syai'un fis shalah akhadtum fi tasifik ya. Wahai sekalian manusia, malakum hina taqum itu. Jika ada sesuatu terjadi di dalam sholat syai'un fil akhadun fitis, maka kalian disuruh isyarat dengan tepuk tangan. Bertepuk tangan berarti kayak gini, satu. Inna tasfiku bil linisa, karena kalau sholat isyarat tepuk tangan itu bagi perempuan ya. Man nabahu syai'un fi sholati falyaqul, ya. Maka kalau ada orang sholat lupa, bukan pakai tepuk tapi dengan ucapan falyaqul subhanallah wa innahu la yasma'u ahadun min hina yaqul subhanallah ilal tab. Mungkin lupa, kalau lupa berarti kalau laki-laki dengan subhanallah, mungkin lupa rakaat. Kalau perempuan baru tepuk tangannya, ada sahabat mungkin belum tahu, jadi ngingetin Abu Bakar pakai tepuk tangan isyaratnya. Padahal kalau mengingatkan imam yang lupa itu harus dengan subhanallah. Kalau dengan tepuk tangan perempuan, ya Abu Bakar ma mana'uka. Terus Nabi berkata Abu Bakar, ya Abu Bakar ma mana'uka an tusalli bin nas hina asyartu ilaika. Apa yang membuatmu menolak untuk sholat, memimpin sholat ya, ketika aku memberi isyarat kepadamu. Faqala Abu Bakar maka yang baili ibni Abi Quhafa. Kata Abu Bakar, tidaklah selayaknya bagi anak Abu Quhafa untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah SAW. Ya nggak pantas lah Nabi, saya kan dari anaknya Abu Quhafa, saya tidak pas menjadi imam di belakang Rasulullah Muhammad SAW. Intinya gini loh, intinya kalau ada orang yang lebih alim, lebih pintar ya, lebih alim, lebih pintar, maka diutamakan yang menjadi imam. Walaupun sepuh tapi ilmunya masih gitu ya, itu namanya tata cara daripada menjadi seorang imam. Artinya walaupun yang pertama paham Quran, hadis, ya kan, hafal Quran, tapi selagi di situ masih ada orang yang lebih alim, lebih tahu, maka didahulukan yang itu. Oke. Subhanallah